Deklarasi Siswa Terang Bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel, diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Good morning semuanya, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Pastinya diberkati Tuhan, juga dalam keadaan sehat. Yuk, pagi ini sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita mau nyanyikan satu buah lagu. Kita mau percaya bahwa buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan.
Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom, anak-anak SD Kristen Terang Bangsa, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, anak-anak dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, puji Tuhan. Baik, pada hari ini anak-anak akan berdevotion bersama Miss Liz. Mari kita siapkan hati, siapkan Alkitabnya, kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan pada hari ini. Mari Miss Liz mengajak kita buka devotion kita pada hari ini dengan doa. Mari pejamkan mata, lipat tangan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah hari yang baru ini, untuk semangat yang baru, untuk nafas yang baru yang boleh kami rasakan hingga hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas berkat yang tak habis-habisnya kami rasakan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Buka hati kami, buka telinga kami, agar apa yang kami dengarkan pada hari ini sungguh berguna untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas waktu yang baik ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik. Nah, sudah siap, kita akan mulai devotionnya. Miss Liz beri judul devotion pada hari ini dengan tema anak Tuhan tak boleh bohong. Anak-anak, anak Tuhan tak boleh bohong. Miss Liz yakin semua itu, anak-anak Kristen Terang Bangsa itu adalah anak Tuhan. Jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Jadi anak-anak tak boleh bohong. Baik, Miss Liz akan bercerita, tapi Miss Liz yakin cerita ini anak-anak sudah pernah mendengar di gereja atau mendengar di sekolah minggu. Dengarkan dulu cerita dari Miss Liz ya. Ini adalah cerita tentang dua bersaudara. Dua bersaudara itu namanya adalah kakaknya Kain dan adiknya Habel, ya. Kain dan Habel ini mempersembahkan persembahannya untuk Tuhan. Benar ya? Anak-anak sudah pernah mendengarkan. Nah, tapi pada suatu ketika Kain ini merasa jengkel kepada adiknya Habel. Kenapa, Nak? Ya betul, Kain merasa jengkel karena persembahan yang Kain bawa itu tidak diperhatikan oleh Tuhan. Ya, dia merasa jengkel karena merasa iri karena adiknya yang lebih diperhatikan oleh Tuhan. Suatu ketika Kain ini mempunyai rencana ingin mencelakai adiknya Habel. Kain mengajak adiknya pergi ke suatu tempat. Adiknya pun, Habelnya pun bersedia untuk menemani Kain pergi. Pada suatu ketika, Kain ini mengajak Habel ke padang yang luas sekali. Di sana, Kain melakukan perbuatan yang sangat jahat kepada Habel. Lalu setelah itu Tuhan bertanya kepada Kain, "Kain, di manakah Habel?" Dan saat itu apakah Kain berbohong ataukah Kain berkata jujur kepada Tuhan? Iya, Kain menjawab, "Tidak tahu Tuhan, tidak tahu. Saya tidak tahu Habel ada di mana." Nah, di sini kita tahu bahwa Kain berkata tidak jujur. Kain berkata bohong. Padahal Tuhan sangat tahu apa yang dilakukan Kain terhadap Habel. Tuhan tahu, tetapi Tuhan ingin
mengetes Kain. Ternyata Kain berkata tidak jujur. Tadi tema kita hari ini adalah anak Tuhan tak boleh bohong. Sikap Kain yang tadi Mrs. ceritakan itu tidak boleh ditiru. Karena apa, Nak? Karena sikap Kain itu menunjukkan bukan sikap anak Tuhan. Karena anak Tuhan itu tak boleh bohong. Dan anak Tuhan juga tidak boleh melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, bahkan terhadap saudara sendiri. Tadi yang dilakukan Kain terhadap Habel tidak boleh anak-anak tiru, tidak boleh dicontoh perbuatan seperti itu. Nah, ada juga anak-anak di Alkitab, silakan dibuka di Amsal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Ya, di situ disebutkan, anak-anak bisa buka di Amsal 12 ayat 22. Apa sih, Miss, jujur itu? Jujur itu adalah berkata apa yang sebenarnya, atau berkata yang benar sesuai dengan kebenarannya. Tetapi kalau jujur dalam perbuatan itu adalah harus berbuat sesuai dengan kenyataannya, ya. Kalau tidak jujur atau berbohong, itu berarti anak-anak mengatakan yang bukan sebenarnya, mengada-ngada, bahkan membuat cerita lain. Nah, itu yang tidak boleh. Misalnya harap anak-anak SD Kristen Terang Bangsa tidak ada yang melakukan hal seperti itu. Karena apa, Nak? Karena sekali kita berbuat tidak jujur atau sekali kita berbohong, itu akan terulang dan menimbulkan dosa. Ya, Nak, ya. Kita bisa berdosa kalau kita sering berbuat tidak jujur atau berbuat bohong. Kalau kita berdosa, kita akan jauh dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan tidak baik. Maka dari itu anak-anak, Miss Liz mengajak anak-anak untuk mari dalam hal sekecil apapun kita harus berbuat jujur. Kita harus berkata apa adanya sesuai dengan kenyataannya. Miss Liz yakin anak-anak semua pasti bisa melakukannya. Karena apa? Karena berawal dari perbuatan yang kecil, hal yang kecil yang mungkin anak-anak merasa tidak apa-apalah, kita tidak jujur sekali ini saja. Jangan pernah melakukan hal itu. Karena apa? Karena itu akan berkelanjutan dan itu akan membuat anak-anak menjauh dari Tuhan. Hari-hari ini Miss Liz yakin anak-anak pandemi ini sekarang sudah mulai PJJ lagi, anak-anak juga berada di rumah dan Bapak Ibu guru atau Miss Dancer ada di sekolah. Anak-anak mendapatkan tugas harus dikerjakan sendiri, ya. Tidak boleh tugas yang mengerjakan mama atau papa atau kakaknya atau bahkan temannya atau bahkan saudaranya. Tugas dikerjakan sendiri supaya kamu tidak membohongi Miss Dancer. Kamu sendiri, anak-anak sendiri juga jujur kepada diri sendiri. Selain itu, sebentar lagi akan ada pekan ulangan, akan ada PTS. Mulailah anak-anak harus jujur terhadap diri sendiri, ya. Jujur mengerjakan sendiri. Supaya apa? Supaya kalau anak-anak benar-benar melakukan yang sebenarnya, melakukan sesuai dengan kenyataannya, berkata sesuai dengan kenyataannya, anak-anak adalah anak Tuhan. Karena anak Tuhan tidak boleh bohong. Baik, pada hari ini Miss Liz sudah menyampaikan firman dari Tuhan. Miss Liz harap anak-anak dapat berkata jujur, berbuat jujur, karena Miss Liz tahu anak-anak itu adalah anak-anak Tuhan yang tidak pernah bohong. Baik, kita tutup devotion kita dengan berdoa. Ambil sikap doa yang baik, kita mau berdoa dulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, kami adalah anak-anak Tuhan yang tidak pernah bohong. Kami ingin selalu bersikap jujur, berkata jujur, karena kami ingin menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, semoga hari-hari ke depannya kami selalu bisa untuk bersikap dan berkata jujur. Sebentar Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas belajar mengajar kami.
Tuhan lindungi, berkati. Semoga apa yang kami lakukan semua seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik nak, semoga anak-anak selalu semangat, sehat selalu, dan tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun anak-anak berada. Salam dari Miss Liz, sampai jumpa. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.